Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Rahmarida Putri dengan NIM 1703842005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan e-learning menggunakan Lextora Inspire dan Powtoon berbasis edutainment pada materi fungsi komposisi kelas 10 SMA. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Ibu Asisten Profesor Mirta Vera SPD MSc dan Ibu Rindi Antika MPD, serta kepada kedua penguji saya, yaitu Bapak Asisten Profesor Febrian SPD MSc dan Bapak Asisten Profesor Okta Alpindo MPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Pembatasan masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Spesifikasi produk, F. Manfaat penelitian, G. Asumsi dan keterbatasan penelitian, dan H. Definisi istilah. Selanjutnya itulah belakang masalah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia dapat menjadi manusia yang lebih baik pengetahuannya, keterampilan, dan tingkah lakunya. Pendidikan akan tercapai tujuannya dengan adanya kegiatan proses belajar mengajar. Di era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang berkembang sangat pesat membawa dampak yang luar biasa pada berbagai sektor kehidupan. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus terus melakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap signifikan dengan perkembangan zaman. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menerima tantangan di era industri 4.0 dalam dunia pendidikan, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat dianjurkan oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam kurikulum 2013, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sekolah, guru diharapkan untuk lebih banyak menggunakan media dan alat peraga yang menarik, sesuai tuntutan kompetensi dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya media yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dapat membantu pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan. Pandemi COVID-19 telah melanda seluruh negeri di belahan dunia, termasuk negara Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit menular. COVID-19 merupakan penyakit menular, yang berarti dapat menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya berdampak pada pendidikan. Wabah pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Dalam mengatasi penyebaran COVID-19, pemerintah telah menghimbau untuk melaksanakan pembatasan sosial atau social distancing dan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Agar terhindar dari kerumunan, banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, termasuk Indonesia. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, surat edaran ini di atas 6 butir, dan salah satunya pada butir 2 bagian A dan bagian B, yaitu bunyi, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Pendidik harus memastikan agar kegiatan proses belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Maka dari itu, pendidik diharapkan dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran.
Salah satu media pembelajaran daring atau jarak jauh yang dapat digunakan adalah media elektronik atau dikenal sebagai e-learning. E-learning adalah pengiriman materi pembelajaran melalui suatu media elektronik seperti internet, intranet, atau extranet, satelit, broadcast, audio, atau video tab, interaktif, TV, CD-ROM, dan computer based training atau CBT. Berdasarkan pengalaman penelitian saat melakukan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, bahwasannya Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Pinang sudah memiliki kemajuan dalam fasilitas teknologi sebagai sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran. Fasilitas yang dimiliki seperti tersedianya lab komputer, LCD beserta proyektor, dan fasilitas yang lainnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, SPDI, sebagai guru mata pelajaran matematika kelas 10 di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, pendidik belum memaksimalkan penggunaan fasilitas tersebut saat proses belajar mengajar langsung, dan pendidik jarang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran yang umum digunakan pendidik adalah media cetak berupa buku LKS dan buku paket. Beliau juga menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan akan teknologi di industri era 4.0 sehingga kebingungan dalam pemanfaatan teknologi yang ada untuk menggunakan atau mengembangkan media pembelajaran. Pendidik yang berkompeten harus selalu mencoba memanfaatkan penggunaan teknologi dan terus melakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan juga dapat digunakan peserta didik belajar secara mandiri. Jika kegiatan proses belajar mengajar tanpa menggunakan teknologi yang menarik, maka pembelajaran tersebut akan terasa membosankan untuk peserta didik. Hal inilah yang dilihat peneliti. Disinilah pendidik dituntut untuk berpikir lebih maju dengan inovasi yang lebih baik dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan e-learning menggunakan Lexora Inspire dan Photon berbasis edutainment pada materi fungsi komposisi kelas 10 SMA. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Era industri 4.0 menuntut adanya integrasi teknologi di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Namun, kenyataannya, kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Kedua, peralihan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah menjadi pembelajaran daring atau jarak jauh, atau secara online, akibat pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana pengembangan e-learning menggunakan Lexora Inspire dan Photon berbasis edutainment pada materi fungsi komposisi kelas 10 SMA yang valid. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang dituangkan dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengembangan e-learning menggunakan Lexora Inspire dan Photon berbasis edutainment pada materi fungsi komposisi kelas 10 SMA yang valid. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengembangan e-learning menggunakan Lexora Inspire dan Photon berbasis edutainment pada materi fungsi komposisi 10 SMA yang valid. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dihasilkan berupa e-learning dengan spesifikasi sebagai berikut. 1. Bagian depan tampilan pada e-learning terdapat title screen. 2. Bagian isi terdiri dari KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi berbentuk teks, video, soal, evaluasi, dan hasil evaluasi. Ketiga, bagian penutup terdapat identitas pengembang. Keempat, e-learning dikemas dalam format Excel yang dapat dioperasikan pada laptop dan smartphone. Kelima, e-learning dikembangkan menggunakan software Lexora Inspire 18 yang telah diinstal ke dalam laptop Asus. Keenam, video pembelajaran didesain semenarik mungkin menggunakan Photon. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidik. Dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi fungsi komposisi dan dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran daring, karena e-learning yang dikembangkan dapat dioperasikan pada laptop dan smartphone. Kedua, bagi peserta didik. Memberikan manfaat bagi peserta didik yaitu memberikan alternatif sumber belajar yang dikemas lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik, dan mengembangkan potensi peserta didik dalam mencari pengalaman belajar secara mandiri. Ketiga, bagi peneliti lainnya, yaitu dapat menambah wawasan peneliti
tentang pengembangan e-learning menggunakan Lexora Inspire dan Powtoon berbasis edutainment. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi dalam penelitian ini yaitu 1. Pengguna mampu mengoperasikan laptop dan smartphone. Kedua, belum adanya pembelajaran elektronik yang dikembangkan secara khusus oleh pendidik. Ketiga, peserta dapat belajar secara mandiri dalam memahami materi fungsi komposisi serta dapat mengerjakan soal evaluasi secara sendiri dan mengetahui hasilnya. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian pengembangan ini melalui sebagian dari tahap I, yaitu tahap analisis, desain, dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan hanya sampai valid oleh para ahli. Selanjutnya yaitu definisi istilah. 1. Pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji produk berdasarkan kevalitan. Kedua, e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ketiga, Lexora Inspire. Lexora Inspire adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk membuat e-learning. Keempat, Powtoon. Powtoon adalah sebuah website yang memungkinkan seseorang untuk membuat dan mengedit video dengan menggunakan fitur-fitur yang dapat dipilih untuk membuat animasi. Kelima, edutainment. Edutainment adalah salah satu cara agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan edutainment merupakan gabungan dari pendidikan dan hiburan. Keenam, fungsi komposisi, yaitu adalah suatu fungsi dapat dikombinasikan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu, sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Dan yang terakhir yaitu valid. Valid adalah tepat atau berlaku. E-learning yang dikembangkan dapat dikatakan valid jika telah memenuhi indikator penilaian dari aspek media dan materi, sesuai dengan standar para ahli. Kevalidan diperoleh melalui lembar validasi para ahli. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari A. Landasan teori, B. Penelitian yang relevan, C. Kerangka berpikir. Selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Kedua, e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, Lexora Inspire. Lexora Inspire adalah auto-tutoring tools untuk mengembangkan konten e-learning yang dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Keempat, Powtoon. Powtoon merupakan sebuah website yang pengguna membuat dan mengedit video berdurasi pendek, berisikan berbagai elemen dan fitur-fitur yang dapat dipilih untuk membuat animasi dengan latar belakang lengkap, animasi musik atau audio latar maupun record. Kelima, fungsi komposisi, yaitu suatu fungsi dapat dikombinasikan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu, sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan peneliti yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu 1. Dina Febri Damayanti, tahun 2019, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Bingo, menggunakan metode edutainment pada materi bilangan tahun pelajaran 2019-2020. Kedua, Siti Hartina, tahun 2020, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis Powtoon pada materi Bangun Ruang Sisi Datar, kelas 8 SMP MTS. Ketiga, Hamidah Nursidik, tahun 2018, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbantu Software Lexora Inspire pada materi Relasi dan Fungsi kelas 10. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dilihat dari kondisi awal. Yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kedua, minimnya penggunaan media pembelajaran. Ketiga, terdapat sarana teknologi yang memadai, namun belum dikembangkannya media yang dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Keempat, peralihan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh atau secara online akibat pandemi COVID-19.
Maka di sini peneliti melakukan pengembangan e-learning menggunakan software Lectora Inspire dan Powtoon berbasis edutainment menggunakan sebagian tahapan dari model pengembangan ADI. Tahapan ini melalui analisis, yaitu analisis terdiri dari analisis kebutuhan peserta didik, analisis kurikulum, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya, desain, tahap desain. Yang pertama itu merancang storyboard, kedua merancang tampilan title screen, ketiga merancang video dari Powtoon, keempat merancang tampilan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan, materi soal evolusi dan hasil, dan terakhir merancang identitas pengembang. Selanjutnya itu tahap development. Tahap development itu merupakan penilaian dari para ahli, dari ahli media dan ahli materi. Maka dari hasil tersebut menghasilkan e-learning menggunakan software Lectora Inspire dan Powtoon berbasis edutainment yang valid pada materi fungsi komposisi kelas 10 SMA yang dapat dioperasikan pada laptop dan smartphone. Selanjutnya bab 3, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari A. Jenis penelitian, B. Model penelitian dan pengembangan, C. Prosedur penelitian dan pengembangan, dan D. Uji coba produk. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Selanjutnya yaitu model penelitian dan pengembangan. Model penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah menggunakan model ADI, analisis, design, development, implement, dan evaluate. Tapi, tahapan yang dilakukan peneliti hanya sampai dengan develop, yaitu penilaian dari para ahli, sampai valid. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan penelitian ini terdiri dari 3, yaitu analisis, design, dan development. Analisis yaitu pada tahap analisis yang dilakukan adalah melakukan kebutuhan peserta didik, analisis kurikulum, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Kedua, desain. Pada tahap desain dilakukan dengan menyiapkan buku referensi yang berkaitan dengan materi fungsi. Selanjutnya, menyusun desain pengembangan e-learning Lectora Inspire dan Powtoon. Ketiga, development. Pada tahap pengembangan atau development dimulai dengan pembuatan e-learning yang telah dirancang tampilannya menggunakan software Lectora Inspire dan Powtoon. Setelah itu dilakukan penilaian dari validasi oleh para ahli terhadap pengembangan e-learning yang telah dilakukan peneliti untuk menguji kevalidan penggunaan pengembangan e-learning tersebut. Selanjutnya, desain uji coba produk. Dalam penelitian ini, uji coba produk merupakan tahapan pengujian kevalidan dari produk yang dikembangkan. Penelitian ini hanya dilakukan sampai penilaian dari para ahli. Selanjutnya, subjek uji coba. Penelitian ini hanya dilakukan sampai dengan penilaian dari para ahli, tanpa menguji coba kepada subjek peneliti. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan pada pengembangan e-learning menggunakan Lectora Inspire dan Powtoon berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari penilaian para ahli pada proses pengembangan Lectora Inspire dan Powtoon. Sedangkan kualitatif diperoleh dari hasil review validasi para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi berupa tanggapan, kritik, saran, perbaikan dari para ahli terhadap pengembangan e-learning yang dikembangkan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 2, yaitu angket atau kuesioner. Angket yang digunakan pada tahap ini adalah angket lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media. Kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan antara kompetensi dasar, kompetensi inti, silabus, dan rencana pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Wajar, matematika wajib kelas 10 yang digunakan oleh sekolah. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah lembar validasi para ahli. Berikut adalah kisi-kisi lembar validasi ahli materi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan statistika deskriptif.
Teknik analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil review validasi para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi, berupa tanggapan, kritik, dan saran perbaikan dari para ahli terhadap pengembangan e-learning yang dikembangkan. Sedang teknik analisis data statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh para ahli untuk menguji kevalitan e-learning yang dikembangkan. Sekian penjelasan presentasi proposal saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.